Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas matahari meningkat tajam. Serangkaian letupan besar yang disebut sebagai semburan surya, solar flare, meletus dari permukaannya dan mengirimkan semburan radiasi dan material superpanas keluar angkasa, sebagian bahkan mengarah ke bumi. Fenomena ini dimulai pada Selasa, 13 Mei, saat sebuah bintik matahari bernama R4086 meletus dan menghasilkan semburan kelas 10-1, salah satu jenis semburan terkuat menurut klasifikasi ilmuwan. Keesokan harinya, Rabu, 14 Mei, bintik matahari lain yang bernama R4087 melepaskan rangkaian semburan yang lebih kuat lagi M53, X27, dan M77. Letupan-letupan ini memicu pemadaman gelombang radio di sisi bumi yang sedang disinari matahari saat itu. Wilayah yang terdampak meliputi Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Semburan surya adalah ledakan mendadak radiasi elektromagnetik yang terjadi ketika medan magnet di permukaan matahari, terutama di sekitar bintik matahari, menjadi terlalu terpuntir dan akhirnya patah dan menyatu kembali. Proses ini melepaskan energi dalam jumlah besar keluar angkasa. Menurut Pusat Prediksi Cuaca Antariksa NOAA, semburan ini dikategorikan dari kelas A, terlemah, hingga X, terkuat, dengan setiap huruf menunjukkan peningkatan energi 10 kali lipat. Misalnya, semburan kelas 10-20 10 kali lebih kuat dari kelas 10-02. Tahun ini, semburan X27 termasuk dalam kategori tinggi, walaupun masih kalah dahsyat dibanding semburan X9 yang terjadi pada Oktober 2024. Radiasi dari semburan surya, terutama sinar X dan ultraviolet, sangat kuat sehingga dapat mengionisasi lapisan atmosfer bagian atas, terutama lapisan di ionosfer. Biasanya, gelombang radio jarak jauh memantul di ionosfer, namun saat terjadi semburan, lapisan ini malah menyerap sinyal menyebabkan pemadaman komunikasi yang mengganggu penerbangan, pelayaran, dan sistem navigasi GPS. Selain semburan radiasi, letupan besar seperti yang terjadi Rabu lalu juga dapat menyertakan pelontaran massa corona, coronal mass ejection atau CME, yaitu semburan partikel bermuatan dari permukaan matahari. Tidak seperti radiasi yang mencapai bumi dalam waktu 8 menit, CME memerlukan waktu antara 1 hingga beberapa hari. Saat CME menghantam bumi, partikel-partikel tersebut berinteraksi dengan medan magnet planet kita, yang bisa memicu badai geomagnetik. Dampaknya bisa berupa aurora, cahaya utara-selatan, yang menjangkau lintang rendah, gangguan listrik, hingga kerusakan pada satelit. Klasifikasi badai geomagnetik sendiri berkisar dari G1, ringan, hingga G5, ekstrim. Menurut NOAA, badai G5 dapat menyebabkan aurora terlihat sampai Florida dan Texas, serta menyebabkan pemadaman total jaringan listrik di beberapa wilayah. Meski R4087 menyemburkan CME yang cukup besar, posisinya saat itu masih di tepi timur laut matahari, sehingga semburan tidak mengarah langsung ke bumi. Menurut model NASA, material tersebut justru mengarah ke Mars dan diperkirakan menghantam atmosfer planet merah itu pada Minggu, 18 Mei, mungkin menghasilkan aurora di sana. Namun, karena bintik matahari R4087 kini perlahan-lahan bergerak menghadap langsung ke bumi, para ilmuwan memperingatkan kemungkinan semburan berikutnya bisa berdampak langsung ke planet kita. Pusat Prediksi Cuaca Antariksa NOAA memperkirakan bahwa dalam 3 hari ke depan, kemungkinan besar akan terjadi semburan kelas M, bahkan kemungkinan semburan kelas 10 tidak bisa diabaikan. Melihat kompleksitas medan magnet di wilayah 4087, ada kemungkinan 65% terjadinya semburan kelas M dan 30% untuk kelas 10 hingga tanggal 17 Mei. Demikian peringatan NOAA yang dikeluarkan hari Kamis. Fenomena semburan surya adalah bagian alami dari siklus aktivitas matahari yang kini mendekati puncaknya. Meski sebagian besar tidak berbahaya, semburan yang kuat dan mengarah langsung ke bumi bisa menyebabkan gangguan serius pada sistem komunikasi, listrik, dan satelit. Tetap ikuti pembaruan dari Badan Antariksa dan Cuaca Antariksa resmi, karena dalam beberapa hari ke depan, langit mungkin akan menyala atau sinyal radio Anda bisa tiba-tiba menghilang.